Ya, Mas Rendri ya, dimulai dari 2017 begitu ya untuk memulai pengelolaan limbah begitu ya. Hingga 2019, 2 tahun kemudian begitu mendapat pendanaan 7 miliar begitu ya. Kalau kita lihat apa peningkatan yang didapat dari pendanaan itu baik dari kapasitas produksi terus kemudian kapasitas pengelolaan sampah seperti apa? Jadi kalau dari secara spesifik kalau dari pendanaan itu kira-kira produksi kita sejak saat itu mungkin meningkat 3 kali lipat, 2 sampai 3 kali lipat. Namun sebenarnya di dalam peningkatan itu bukan hanya kapasitas saja sebenarnya yang penting gitu. Karena yang tadinya proses kita itu hanya dari A sampai B, kalau sekarang kita bisa menjamah lebih banyak lagi, yaitu mungkin bisa dari A sampai mungkin F gitu sekarang. Jadi akan ada banyak, dan produk yang tadinya kita hanya mengeluarkan satu produk, sekarang kita bisa mengeluarkan lebih dari 3 produk yang sekarang sedang trial untuk menjadikan itu menjadi sekitar 6-7 produk baru lagi sih. Soal lahan begitu, bagaimana mendapatkan lahan yang seluas ini sehingga proses dari A sampai Z itu bisa terlaksana begitu? Kalau secara biologis yang penting itu kan cuaca ya. Cuaca kira-kira di sini tuh curah hujannya seperti apa, lalu cahaya matahari itu seperti apa sih, bagus atau enggak. Dan mungkin kalau untuk kita penting juga itu adalah lahan kosong. Ada area lahan kosong yang bisa dipakai untuk kita bisa bikin kandangnya. Lalu yang paling penting tuh ini sih sebenarnya atapnya gitu. Karena kita di sini memang membuat produksi ini sebenarnya suatu tempat yang pengennya kita menjadi bersih dan ada atapnya, dan supaya produksinya itu lebih terkungkung di satu area yang tertutup. Ada berapa ton sampah yang mampu dikelola per harinya begitu? Kalau hari ini sekarang yang kita mampu kelola itu sekitar 6 ton. 6 ton. Kapasitas dari kita tuh 6 ton sebenarnya. Lalu pada saat ini yang running adalah sekitar 2 sampai 3 ton sampah sih. Jadi emang kita sekarang masih bisa lah menampung lebih banyak sampah lagi. Baik, kalau sumbernya gitu, sumber sampahnya diperoleh dari mana? Kalau sekarang kita kerjasama sama salah satu partner kita, yaitu transporter sampah. Jadi mereka ini sebuah bisnis yang biasanya mentransport sampah ke TPA kita Bantar Gebang, yang keadaannya sangat mengenaskan sekali. Itu kita bisa membantu mereka dibandingkan daripada mereka mengirim ke sana lalu di-charge oleh pemerintah daerah ataupun dari negara, bisa dibilang ada retribusinya. Mereka akan bisa ngoper ke sini gitu, bisa lebih untuk lebih membantu TPA-nya supaya tidak makin penuh dan umurnya makin pendek. Apakah tidak terpikir untuk sendiri melakukan pengumpulan sampah dari sampah-sampah yang dihasilkan oleh perumahan begitu? Tentu terpikirkan sih, tapi kita juga menyadari gitu dari pengalaman saya, mungkin di pengalaman saya yang sebelumnya juga, untuk bisa mengumpulkan dan untuk bisa membuat orang untuk memilah sampah menjadi organik, sesimpel menjadi organik dan non organik saja, itu gamenya sangat-sangat berbeda, permainannya sangat berbeda, dan skill yang dibutuhkan sangat-sangat berbeda. Dan kita ngelihatnya udah banyak tim-tim atau entitas-entitas yang udah jago di situ, dan kita merasa bahwa kayak ngapain kita masuk ke situ juga. Mendingan kita membantu mereka untuk bisa membantu giliran mereka tuh si sampahnya ini ujung-ujungnya mau dikemanain gitu. Karena kita ngelihatnya sih mendingan kita menjahit yang udah ada dibandingkan kita mulai dari nol juga untuk aspek itunya. Baik, beberapa produk sudah dihasilkan begitu. Tahap selanjutnya adalah mengkomersialisasikan begitu ya. Sejumlah produk dikomersialisasikan kepada bukan hanya peternak saja yang diuntungkan begitu ya. Ada tahap komersialisasi lainnya? Kalau utamanya sih emang produk utamanya itu emang untuk peternak semua gitu juga. Nah, jadi pada saat ini kan produksi kita adalah larva atau term biasanya tuh maggot ya. Dan itu tuh sangat kaya dengan protein. Protein ini bisa dipakai untuk ikan lele lah, ikan patin, ikan segala macam ikan, dan juga untuk unggas gitu, bebek, ayam dan segala macam. Jadi pada saat ini sih emang core utama kita adalah untuk menjual ke
peternak-peternak tersebut sih. Dan untuk saat ini sih kita mencari lebih banyak lagi peternak gitu untuk mau berkolaborasi dengan kita. Yang menjadi challenge lah buat kita tuh adalah gimana cara kita mendapatkan lebih banyak peternak yang berani mencoba sesuatu yang secara relatif ini baru untuk para peternak gitu. Jadi para peternak ini yang kami memiliki pengalaman, keinginan mereka untuk mencoba hal baru itu perlu dipush lah untuk mereka mencoba sesuatu yang baru. Kita udah punya banyak bukti lah bahwa kayak dengan menggunakan produk yang kita berikan, kita produksi, kita hasilkan, kita jual lah ya untuk mereka, itu cost produksi mereka turun yang lumayan signifikan gitu. Bisa 20-30%. Itu yang biasanya untuk memproduksi lele itu jumlah harga biayanya berapa, sekarang itu kalau dengan menggunakan pakan dari kita bisa turun sekitar 20-30%.